welcome back to my YouTube channel. Kembali bersama saya Leo King di program Kupas, program seputar review dan ngulik action figure. Hanya di program dan channel ini kita bakal mengkritisi dan ngebahas figur sampai ke akar-akarnya coy ya. Kali ini ada yang sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Biasanya ngeliat box yang rada kecil, sedengan, warna-warni. Sebelumnya kita sudah review SC, BWFC. Sekarang kita masih di seri BWFC dan SC Special. Di samping saya ini SC Special Big ya, yang versi edisi khusus. Kemudian dia special color. Kita bakal nge-review Sanji. Sedikit berbeda ya. Dia boxnya rada besaran, seperti box ala Figure Zero. Karena ini sepertinya langsung dihandle oleh Bandai ya. Saya dapat yang Asia version. Jadi yang normal color, yang warna biasa, dia itu Sanjinya pakai baju dalamnya tuh hijau. Kemudian dia menggunakan dasi belang-belang kalau nggak salah, hitam putih atau apa gitu. Saya kurang suka. Jadi saya hunting yang versi Diable Jumble. Nah, apa di Diable Jumble ya, benar ya, Diable Jumble yang dia lagi menggunakan serangan kekuatan dari kakinya ya, kaki berapi gitu. Oke. Saya dapat yang Asia version. Untuk harga, seingat saya dapat ini kalau nggak salah Rp250.000. Kondisinya second. Ini salah satu teman di Facebook. Oke, langsung saja mari kita unboxing figurnya. Ini udah nggak bisa kebantah ya, ini big soalnya besar. Nah, dia versi edisi big. Nah, ini dia sudah kita keluarkan dari mika-mikanya. Oke, ini boxnya sampai ke sini. Nah, jadi dia menggunakan mika seperti ini doang. Oke, langsung saja mari kita keluarkan. Dapatnya cuma 2 item. Oke, mika-mika ini kita ungsikan saja. Ya. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke sesi ngulik untuk melihat detail dari figur. Nah, ini dia action figurnya, cukup simpel ya. Hanya kita ngeluarkan dari plastikannya doang. Nah, dan langsung saja kita pasang saja deh, biar nggak lama ya. Nah, kita dapat 2 item saja tadi, hanya figur full dan base kecil seperti ini. Oke, langsung saja seperti ini penampakan action figurnya. Sebentar saya fokuskan ke bagian kepala dulu ya. Sekalian langsung masuk kita ke bagian detail reviewnya. Nah, untuk bagian kepala seperti ini. Sanjinya kelihatan kalem. Nah, seperti ini. Rambutnya banyak gunakan layer. Jadi di sini ada beberapa sculpting yang cukup rame kalau kita bilang. Di sini ada 1 layer yang sedikit kepisah. Kemudian di bagian sebelah sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan bagian depannya 7 tapi nempel. Dia dibuat motifnya rame. Arsirannya cukup banyak. Cukup tegas. Cukup tajam kalau kita bilang. Nah, rambutnya seperti ini. Kena terbang ya. Nah, rambutnya tuh kayak terurai terbang itu. Di bagian belakang ini cukup rame nih duri-durinya nih, duri rambutnya. Kemudian yang menarik menurut saya itu di bagian mata. Saya nggak tahu kalau diperhatikan kelihatan nggak ya kalau fokus dekat dari sini, karena HP saya ini kayak abal-abal. Nah, untuk matanya ini dibuat kepisah nih. Dibuat kepisah, jadi bagian wajahnya ini bolong untuk bagian mata. Kemudian mata itu ditempel dari dalam sculptingannya itu yang warna putih sama bola mata hitamnya. Karena kelihatan di sini kelopak matanya itu nggak nyatu dengan mata. Nah, ini menurut saya ini unik banget. Untuk alis di sebelah sini, ini Sanji yang lama ya. Saya nggak berani buka yang sebelah kiri, takut patah rambutnya. Mau ngeliat alisnya ada atau enggak. Untuk bagian janggut di sini cukup detail. Oke, selanjutnya ke bagian badan. Untuk bagian badan, jat pun kelihatan cukup jelas. Kemudian tulang leher, di sini ada sedikit bagian tulang dada yang menurut saya sedikit kelihatan. Kemudian pakaiannya digunakan kemeja. Dia untuk garis kemeja melengkung ya, dari bagian sini ke bagian sebelah sini melengkungnya kalau kita lihat. Cukup keren. Ada beberapa motif tajam di sini. Nah, di bagian kanan sedikit, di bagian kiri nih mengkerut ya, di bagian dalamnya. Ketarik di bagian kancing ini cukup diperhatikan detailnya, di sini ketarik. Kemudian di sini sedikit ketarik. Nah, untuk bagian belakangnya, dalamnya. Nah, kusutnya kelihatan ya, karena dia dimasukin. Ini kelihatan kusutnya. Cukup rapi dan cukup diperhatikan seperti aslinya ya. Kemudian kita masuk ke jasnya. Jasnya biku-biku atau kerutannya cukup rame di sini. Nah, ini kembali seperti motif karung yang kemarin sempat kita review Ruffy versi kimono. Jadi di sini ada beberapa garis patah, di sini ada garis patah, di sini patah lagi. Nah, beberapa garis patah, kemudian di sini baru layer lurus. Ini ada garis belahan kemeja. Jas ya kalau kita bilang jas. Nah, di sini ada motif kancing 2 buah, kemeja dalamnya kelihatan. Di sebelah sini juga. Nah, ini seperti motif karung nih, keras. Karena dia emang kemeja kan modelnya duduk dia ya. Maksudnya dia nggak ngikutin pola badan, dia ngikutin pola dari cetakan kemejanya. Karena kan sini ada beberapa layer lagi di dalam kemeja itu. Tekstur kerasnya lah kalau kita bilang.
Jadi hampir mirip dengan aslinya, ada motif kancing lagi. Untuk bagian tangan cukup detail, tapi untuk bagian urat-uratan ini nggak dibuat. Untuk telapak tangannya juga cukup detail lah. Nah tuh, bagian sebelah sini juga. Ini kan tangannya seharusnya keras gini ya, kelihatan di sini urat-uratnya, tapi urat-uratnya nggak kelihatan. Tapi untuk kuku detail, bagian kuku sebelah sini juga kelihatan. Oke, selanjutnya ke bagian bawah, kita lihat di sini ada ikat pinggang. Ini unik nih, nah ini ada motif rantai nih. Kayaknya di review Sanji yang lain nggak ada deh yang ini, rantai-rantaian ini. Lagian gampang putus juga sih, tapi termasuk berani. Oh yang dasi seperti ini. Nah kalau yang versi sebelumnya itu warna putih campur hitam, putih ya, putih campur hitam, kelihatan aneh, bajunya hijau tua gitu, saya kurang suka. Di sini ada belahan celana biasa, bagian resleting. Untuk layer bagian belahan celana kainnya ini dia dibuat tenggelam ya, jadi di sculpting gini pakai alat toolnya itu, tapi nggak dibuat timbul. Di bagian sebelah sini juga ke dalam. Untuk bagian di sini tegas ya, karena di celana kain, ngikutin di sini dari lutut sampai kemari ketarik. Di bagian sebelah sini juga kelihatan tegas. Nah di sini ada beberapa kerutan di bagian bawahnya, di bagian bawah juga ada beberapa kerutan. Di bagian lutut di sini soft, polosan, nggak ada sama sekali kerutan di bagian sedikit di bagian kemari. Nah dia ngikut di bagian sini nih kerutan, jadi dia nggak ngebuat full. Kalau jeans kan dia full ya, di sini juga acak-acakan kayak versi low, tapi ini enggak. Jadi di sini kelihatan soft. Nah karena kan kain itu dia biasanya bagian depannya aja bagian mana yang ketarik itu baru berbentuk. Kalau jeans kan enggak, di belakangnya juga ikut lipat gitu ya. Nah kemudian untuk bagian sepatunya di sini, nah sepatu seperti ini. Dia untuk bagian sole dibuat detail lah. Nah itu bagian solenya detail. Oke, untuk detail saya kasih nilai 4 ya. Ada beberapa saya yang kurang suka, menurut saya kurang pas aja. Karena pertama untuk figur anime atau yang base dari 2 dimensi itu jarang dibuat bibir. Ini kan dibuat bibir nih. Nah biasa kalau bibir ini dari versi di movie atau yang 3D kayak misalnya dari karakter Star Wars, kemudian Marvel atau apa segala macam nih dibuat bibir. Biasanya juga kalau yang figur umum kalau mulai kebuka, kalau yang diem cuma garis doang, dekal doang. Ini cukup aneh menurut saya. Jadi kelihatan seperti real human, bukan seperti anime atau manga version. Oke, selanjutnya coloring. Coloring semua single tone dari bagian atas sampai bawah, tapi ini di shiny semua. Ini shiny, keren banget. Ini di shiny. Di bagian sini shiny. Untuk color di bagian tangan sama bagian wajah menurut saya ini terlalu pucat, kurang kuning, kemudian kurang ada kayak apa ya? Ya kalau pakai gradasi kan lebih keren gitu. Nah di bagian kemari, seharusnya kan kalau motif api dibuat api. Mungkin ini versi edisi hemat kali ya. Budget untuk One Piece itu kan nggak besar kali ya menurut saya. Cost mereka ditekan seminim mungkin karena harganya murah. Jadinya dicat, digunakan gradasi warna kuning, orange dan merah. Jadi kelihatan seperti api. Ya kalau dari jauh sih kelihatan api ya, api baru membara lah, nggak keluar sampai apinya gitu. Untuk coloring walaupun kelihatan simple tapi saya suka. Jadi tetap saya kasih nilai 4. Oke. Next kita masuk ke size. Size yang pertama kita bahas mengenai skala dulu. Untuk skala perbandingan dengan telunjuk seperti ini. Jadi per bagian itu satu telunjuk, satu kelingking malah telunjuk ini ya. Satu kelingking. Nah, satu kelingking. Jadi ini sampai 2 kelingking nih, cukup besar. Untuk bagian kaki itu sepertinya telunjuk atau jari tengah nih. Nah, ini cukup besar. Jadi teman-teman bisa mengagak-agak atau memprediksi sendiri lah kira-kira semana besarnya gitu untuk skala. Karena kan skala perbandingannya kita nggak tahu aktualnya untuk One Piece tuh, dia nggak punya patokan. Oke, selanjutnya kita masuk ke size. Nah, size ini berbeda dengan skala ya. Kalau skala itu kan perbandingan dari wujud aslinya, berapa tinggi Sanji yang asli, kemudian pakai skala perbandingan jadi besarnya segini berapa gitu. Oke, selanjutnya kita size. Nah, sementara kan size ini kan nggak tentu nih, kadang ngikutin pose, bisa ngikutin tekstur posisi badan atau segala macam. Oke, untuk tingginya 20 cm coy, ini gila nih. 20 cm ya, dari bagian kepala sampai ke bagian base. Untuk lebar ini nggak begitu lebar. Ini dapat di 13, 14 ya, kecil sih. Oke, untuk size, karena big saya nggak bisa lagi ngelawan atau ngebantah, ini saya kasih nilai 5. Karena besar. Tuh. Besar ini. Oke, selanjutnya pose. Posenya keren. Ini kelihatan gagah, ya. Tangannya di sini, satu di bagian belakang, kakinya kemari. Saya entah kenapa, karena Sanji ini ciri khasnya kaki. Mau figur apapun kalau dia udah main kaki ya, main kaki kejam banget. Ini keren banget. Jadi yang versi dari sebelumnya dari Whole Cake Island yang kakinya ke atas, waktu dia ngusir Luffy juga keren. Kemudian ini juga keren. Ini saya kasih nilai 5 ya. Wah, 7 banyak. Ini kalau di reprint ini kepalanya dirombak, ini bisa jadi Genji nih ya. Dibuat Genji, kemudian serba hitam macam Cross Zero ya. Ini keren juga tuh. Dibeli yang ini ya, buat leg atau apa, di reprint pasti keren nih. Oke, selanjutnya masuk ke material. Ini plastik nih, dari bagian kemari sampai kemarin plastik. Jarang-jarang sih One Piece tuh pakai plastik. Ya kebanyakan karet biar awet sebenarnya. Kalau plastik ini kan jatuh bakal patah, gampang dirusak. Tapi rata-rata emang kalau bagian bawah itu dia menggunakan plastik. Tapi minusnya plastik itu kalau tektokannya sama bagian base, itu lama-lama bisa kendor. Karena kan plastik ketemu plastik lama-lama dia bakal dol. Sementara kan karet itu dia ngikutin teksturnya, bisa ngembang, bisa ngecil, bisa ngembang, jadi tetap masuk aja gitu. Dan bisa diubah. Kalau plastik ini kan susah bendingnya ya.
bisa patah kalau bending dia, misalnya nggak masuk pas dengan patokan base-nya itu. Oke, yang di bagian sini karet ya, karet. Ini karet. Untuk bagian ini karet ya, ini full karet. Sini karet. Ini nggak tahu nih keren nih. Ini karetnya keras nih, unik nih. Nggak bakal bending nih karet ini, bagian dasi. Ya, untuk material saya kasih nilai 3 karena kebanyakan plastiknya. Sini plastik semua, karetnya sedikit. Kalau plastik itu udah kualitas paling bawah sih menurut saya. Itu di bawah. Kalau PVC itu kan ada campuran karet lenturnya. Kalau ini kan full plastik, itu udah kayak mainan-mainan abal-abal gitu ya. Jadi saya kasih nilai yang 3 saja. Ya, sekian review saya untuk action figure skulptur special big dari Sanji Diable Jamble. Kita bakal masuk ke sesi footage untuk detail dari figur ini. Oke teman-teman ya, pencinta action figure dan pencinta One Piece, itu tadi review kita untuk SC Special Color ya, malah bukan spesial biasa, bukan spesial big biasa maksudnya, spesial big color ya, color spesial juga, Sanji Diable Jamble version ya. Apabila teman-teman suka dengan action figure ini, teman-teman bisa cari marketplace, Bukalapak, Shopee, Lazada, Tokopedia, itu yang umum. Kemudian bisa cari marketplace yang lain lah, yang teman-teman itu direkomendasikan atau terpercaya. Selanjutnya bisa cari di sosial media, ada di Instagram, ada di Facebook. Facebook cari di grup-grup komunitas pencinta action figure. Untuk komunitas itu ada banyak, kemudian forumnya ada banyak, tinggal dikunjungi, sharing di sana, tukar pikiran di sana, nego, deal dan segala macam di sana. Untuk pembayaran lebih bagus pakai marketplace ya, di safety. Untuk range harga dari figur ini termasuk rare banget menurut saya. Itu 1/10 bakal nemu ini. Jadi 1/10/9-nya itu yang biasa. Yang biasa aja rare juga coy. Yang warna hijau tuh rare juga, apalagi yang versi ini. Ini sangat rare. Mungkin di kisaran 250 sampai 300 ribu rupiah untuk harganya ya. Yang second, ada lagi yang baru. Nah, begitu. Apabila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like, di komen, di share, subscribe. Baikkan teman-teman kalian, dukung saya untuk mengembangkan channel ini jauh lebih baik pada sebelumnya. Semoga kalian selalu kesehatan, kemana rezeki, semoga apa yang kalian inginkan, kalian impikan dapat segera tercapai. Akhir kata saya Leuki, see you for the next video.